Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afaf Gadi Magfiro sebagai tim oposisi. Saya akan memulai debat dalam 3, 2, 1. Mosi kali ini adalah Dewan ini akan mendiskriminalisasi kejahatan tanpa korban. Contohnya adalah perjudian, prostitusi, serta penggunaan narkoba. Tapi saya sangat tidak setuju dan menentang dengan adanya mosi ini karena perjudian, prostitusi maupun penggunaan narkoba itu sangat buruk dan memberikan efek yang negatif bagi orang yang menggunakannya, orang di sekitarnya maupun bagi lingkungan sekitar. Saudara mengatakan bahwa dengan adanya hukuman ini justru dapat memperburuk. Tetapi hukum tidaklah memperburuk karena dengan adanya tindak pidana atau hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan-kejahatan ini justru itu akan memberikan efek jera. Nah, kenapa sih orang-orang yang melakukan hal-hal ini harus dihukum? Yang pertama, prostitusi. Prostitusi sangat merugikan terutama bagi kaum perempuan. Nah, selain merugikan bagi finansial, ini juga merugikan karena menjadi sumber penyakit, penularan penyakit seperti HIV dapat terjadi di prostitusi ini. Selain itu, perjudian. Perjudian juga membawa dampak yang sangat signifikatif buruk kepada orang yang melakukan tindakan tersebut. Perjudian tidak hanya merugikan orang yang melakukan judi itu sendiri, tetapi orang-orang di sekitarnya. Perjudian ini bisa terjadi karena ada penghasutan juga. Misalnya, A ini telah berjudi cukup lama, lalu dia menghasut B untuk ikut juga dalam perjudian. Nah, oleh karena itu mereka bisa dikenai tindak pidana terutama A yang telah menghasut B. Yang ketiga yaitu penggunaan narkoba. Penggunaan narkoba tentunya juga sangat merugikan karena menghabiskan uang maupun sumber daya yang lain. Anda mengatakan bahwa prostitusi, perjudian, dan penggunaan narkoba itu sering terjadi pada orang-orang yang mengalami kemiskinan struktural. Tetapi pada kenyataannya, prostitusi, perjudian, maupun penggunaan narkoba juga dilakukan oleh kalangan kelas atas. Tentunya kita tahu bahwa narkoba itu mempunyai harga yang cukup fantastis. Nah, bagaimana bisa orang dengan kemiskinan struktural membeli narkoba? Nah, tentunya itu tidak masuk akal. Oleh karena itu, kejahatan-kejahatan ini juga bisa dilakukan oleh kalangan kelas atas. Lalu, bagaimana dengan kalangan kelas bawah atau orang yang mengalami kemiskinan struktural tapi tetap melakukan ini? Anda mengatakan bahwa orang-orang ini atau orang-orang yang mengalami kemiskinan struktural itu karena pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Nah, justru itulah tugas pemerintah. Di sini saya akan memberikan beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah supaya orang-orang yang mempunyai atau mengalami kemiskinan struktural ini tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan seperti prostitusi, perjudian, maupun penggunaan narkoba. Yang pertama adalah pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan yang layak. Dengan adanya lapangan pekerjaan yang layak, orang-orang dengan kemiskinan struktural tentunya tidak akan terperanjat atau terjerumus ke dalam tindakan-tindakan seperti yang telah saya sebutkan, yaitu prostitusi, perjudian, maupun penggunaan narkoba. Solusi yang kedua yaitu membuat kebijakan-kebijakan yang dapat membantu masyarakat dengan kemiskinan struktural. Semua orang tentunya tahu bahwa pemerintah juga menyediakan subsidi atau bantuan kepada orang-orang yang mengalami kemiskinan struktural. Namun, kebijakan-kebijakan ini tentunya harus dibenahi agar subsidi-subsidi yang dirancangkan oleh pemerintah ini dapat diterima oleh orang-orang yang tepat atau oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan tentunya tidak salah sasaran. Lalu, Anda dan saudara juga mengatakan bahwa sumber daya yang digunakan untuk menangkap orang-orang ini harus dialihkan untuk merawat mereka atau merehabilitasi mereka. Tetapi jika mereka hanya direhabilitasi tanpa memberikan efek jera berupa penjara atau hukum pidana, tentunya sehabis mereka keluar dari panti rehabilitasi tersebut,
Apakah saudara bisa menjamin bahwa mereka tidak akan melakukan tindakan-tindakan tersebut yang sama seperti prostitusi, perjudian, maupun penggunaan narkoba? Selain itu, dari mana kita mendapatkan sumber daya itu? Jika semuanya difokuskan untuk rehabilitasi, bagaimana dengan orang-orang lain yang mengalami kemiskinan struktural tersebut? Mereka bisa saja tidak mendapatkan haknya, yaitu subsidi dan lain-lain, karena telah dialihkan untuk hanya fokus ke rehabilitasi orang-orang yang melakukan prostitusi, perjudian, maupun penggunaan narkoba. Saudara juga mengatakan bahwa di penjara banyak mafia-mafia, geng, ataupun orang-orang yang mempunyai relasi dengan kejahatan seperti prostitusi, perjudian, maupun penggunaan narkoba. Anda, saudara, menyarankan bahwa orang-orang yang telah melakukan tindakan seperti ini harus dikumpulkan dalam satu panti atau dalam satu komunitas. Nah, hal itu apakah Anda bisa menjamin bahwa orang-orang yang di panti tersebut juga tidak memiliki relasi dengan hal tersebut? Padahal mereka juga sama-sama melakukan tindakan kejahatan tersebut. Mereka juga sama-sama mempunyai relasi untuk ke prostitusi, perjudian, maupun penggunaan narkoba. Selain tidak memberikan efek jera, itu juga bisa menambahkan mereka ke dalam relasi. Sedangkan jika di penjara, mereka akan diberi efek jera. Terima kasih. Saya bangga menjadi tim oposisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.